Silakan masuk, Mbak. Gimana di sini ya? Silakan duduk senyaman mungkin ya, Mbak. Sebentar, itu adalah sesuatu terlebih dahulu. Silakan, Mbak, diminum terlebih dahulu airnya. Haus banget ya, Mbak. Mbak Ida belum istirahat. Oh, alhamdulillah ya kalau sudah. Gimana, Mbak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu dengar-dengar Mbak Ida habis ikut audisi Indonesian Idol ya? Iya, Bu. Saya sama teman saya itu mengikuti audisi Indonesia Idol di Surabaya, tapi baru bawa pertama gugur. Ya, yang sabar ya, Mbak. Semangat, nanti siapa tahu nanti Mbak Ida bisa lolos ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Ida sudah berkenan datang untuk menemui Ibu. Kalau boleh tahu Mbak Ida ini menemui Ibu karena ada apa ya? Sebenarnya saya ada permasalahan, Bu. Ini terkait dengan teman saya. Jadi saya konsultasikan ke Ibu. Sebelumnya Mbak Ida sudah pernah melakukan konseling. Sebenarnya ini pertama kali saya ke BK, Bu, dan sejujurnya saya belum pernah yang namanya konseling. Jadi saya belum tahu apa itu konseling. Jadi Ibu akan memberikan sedikit pengertian tentang apa itu konseling. Konseling yaitu pemberian bantuan seorang konselor atau ibu terhadap konseling yaitu Mbak Ida. Nah, tugas dari konselor itu yaitu hanya sebagai penjembatan antara Mbak Ida dan permasalahan yang Mbak Ida alami. Jadi solusi dan pemecahan masalah itu dari Mbak Ida sendiri. Baik, Bu. Jadi permasalahan permasalahan saya dan solusi itu berasal dari diri saya sendiri. Iya. Lalu di dalam konseling itu terdapat beberapa asas, Mbak. Ada asas kerahasiaan dan ada juga asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini Mbak Ida itu jangan takut kalau ingin cerita di Ibu ataupun di konselor-konselor yang lain, di Ibu guru yang lain. Nah, permasalahan yang Mbak Ida ceritakan ini sifatnya rahasia, yaitu antara Mbak Ida dan Ibu. Ibu tidak bisa menceritakan permasalahan yang Mbak Ida alami itu terhadap guru-guru yang lain tanpa seizin dari Mbak Ida. Lalu kalau asas kesukarelaan itu Mbak Ida itu secara sukarela untuk melakukan konseling dengan Ibu tanpa adanya paksaan, seperti itu, Mbak. Sebelum kita melanjutkan sesi konseling kita lebih lanjut, kita di sini hanya bisa melakukan konseling selama 30 menit ya, Mbak, karena kita memotong waktu istirahat. Setelah istirahat, bikin ada kelas. Jadinya kita hanya bisa memiliki waktu 30 menit. Apabila waktu konseling kita hari ini itu dirasa kurang, bisa kita lakukan konseling di lain hari ya, Mbak. Oke, kita bisa lanjutkan konseling kita ya, Mbak, untuk mempersingkat waktu. Bisa dilanjutkan apa permasalahan Mbak Ida? Jadi permasalahan saya ini sebenarnya terkait dengan teman-teman saya sih, Bu. Saya tuh merasa bahwa teman-teman saya itu tidak menganggap saya di kelas dan tidak mendengarkan pendapat saya, dan saya tuh juga menganggap bahwa teman-teman tuh gak suka sama saya. Gitu ya, Mbak. Ibu paham, Mbak, gimana rasanya ada di posisi kamu. Tetapi apakah teman Mbak Ida itu pernah mengajak berbicara Mbak Ida? Pernah sih, Bu. Tapi
Mbak Ida itu diajak untuk menjadi bagian dari kelompoknya? Sebenarnya dia sibuk diajak teman-teman saya, tapi saya merasa bahwa saya itu pilihan terakhir gitu, jadi kayak ini gitu. Kalau ibu boleh tahu, semisal waktu istirahat Mbak Ida itu istirahatnya sendiri atau dengan teman ya Mbak? Sebenarnya teman-teman itu mengajak saya itu beberapa kali, dan saya juga kadang ke kantinnya itu sendirian, kadang juga saya ke kantin misalnya kalau dokter sendiri, atau enggak saya ke perpustakaan dulu. Oh seperti itu ya. Kalau ibu boleh tahu, apa keseharian Mbak Ida di rumah? Nongkrong, jalan-jalan kah, atau di rumah saja? Sebenarnya saya itu orangnya disiplin merokok dulu, jadi ketika ada teman yang ada mau nongkrong itu saya lebih memilih di rumah saja. Saya karena ketika berada di rumah atau sendirian tidak terlalu suka sama hal-hal yang ramai, jadi saya lebih memilih di rumah pribadi aja. Oh gitu, ibu paham. Tetapi ibu rasa bahwasanya Mbak Ida ini kurang percaya diri ya? Iya, saya cukup merasa saya kurang percaya diri, nggak pede sama diri saya, nggak memahami apa maksud saya dengan maksud saya anak. Mbak Ida ini juga kurang membuka dirinya ya terhadap teman-temannya. Iya, saya lebih nyaman sama diri saya. Gitu. Mbak Ida apakah pernah berpikir ingin berbaur dengan teman-teman Mbak Ida? Ingin sih Bu, tapi saya agak sedikit takut nanti tanggapan teman-teman saya gimana dari diri saya. Misalnya seperti apa Mbak ketakutan Mbak Ida itu? Ketika saya coba untuk komunikasi atau hubungan dengan teman itu, saya nggak pede, takut topiknya nggak nyambung gitu dengan teman-teman saya, dan saya tuh berpikir ternyata mereka kayak tidak bisa ya. Mbak Ida, dari cerita Mbak Ida tadi itu sebenarnya adalah pikiran irasional yang Mbak Ida alami, yaitu pikiran negatif yang Mbak Ida pikirkan. Jadi bahwasanya melihat dari cerita Mbak Ida tadi, bahwasanya teman-teman Mbak Ida itu ingin mengajak Mbak Ida bergabung, tapi Mbak Ida yang menolak seperti itu. Jadi pada dasarnya Mbak Ida itu menutup diri karena takut akan pendapat mereka. Jadi pada dasarnya permasalahan Mbak Ida kali ini itu terdapat pada diri Mbak Ida sendiri, yaitu pikiran negatif Mbak Ida terhadap teman-teman Mbak Ida. Jadi apakah Mbak Ida ingin merubah pikiran negatif Mbak Ida terhadap teman-teman menjadi pikiran positif? Saya pengen juga, karena jujur ini sangat mempengaruhi saya. Apakah dari permasalahan Mbak Ida saat ini mengganggu proses belajar Mbak Ida? Sangat mengganggu saya. Sebenarnya ketika saya di kelas disuruh maju di depan oleh bapak atau ibu guru, itu saya nervous banget. Hingga akhirnya ngapain sama teman-teman sekelas. Jadi Mbak Ida berkenan untuk mengubah pikiran irasionalnya menjadi rasional, pikiran negatifnya menjadi pikiran positif gitu ya? Iya, tapi saya nggak tahu caranya. Oke, baik. Dulu ada sebuah teknik namanya self-talk. Teknik self-talk ini yaitu Mbak Ida berbicara dengan diri Mbak Ida sendiri, atau Mbak Ida berdialog dengan diri Mbak Ida sendiri. Nanti ibu minta Mbak Ida mengutarakan atau menuliskan pemikiran Mbak Ida ke dalam sebuah kertas. Nanti Mbak Ida tuliskan pemikiran-pemikiran negatif Mbak Ida, self-talk negatif Mbak Ida, dan self-talk positif Mbak Ida ya. Sebentar ikut dengan kertasnya ya. Ini pokoknya. Ini jadi lama-lama bagaimana? Nah, Mbak Ida bisa menuliskan apa pikiran negatif Mbak Ida, pikiran yang saat ini Mbak Ida pikirkan, pikiran negatif yang Mbak Ida pikirkan saat ini.
Oke Bu, ini saya tulis beberapa, nggak apa-apa ya Bu? Iya. Yang terlintas di pikiran saya 3 ini. Baik, bisa Baikda bacakan self talk negatifnya. Yang pertama, self talk negatif saya yaitu saya menutup diri dari teman-teman. Dan yang kedua adalah saya kenal sampai jauhi. Dan yang ketiga adalah saya penakut dan susah bergaul. Seperti itu Bu. Nah, dari self talk negatif ini Baikda bisa ubah ke self talk positif. Sekarang bisa Baikda tulis apa yang ingin Baikda ubah dari self talk negatif ini ke self talk positif yang Baikda inginkan. Seperti itu. Jadi yang saya inginkan ya Bu, dan saya ingin berubah dari pikiran hidup saya. Ya, perubahan yang ingin Baikda inginkan. Baik Bu. Sudah Bu. Baik, bisa Baikda bacakan. Hal yang ingin saya ubah dari pikiran negatif saya menjadi positif. Yang pertama adalah dari yang sebelumnya saya itu menutup diri dengan teman-teman, saya akan mulai berusaha untuk terbuka dengan teman-teman. Dan yang kedua adalah yang sebelumnya saya kurang percaya diri, saya akan mulai percaya diri dengan diri saya sendiri. Dan yang ketiga adalah nanti saya mampu berusaha bergaul. Saya harap saya akan mencoba bergaul dengan teman-teman. Seperti itu Bu. Nah, apabila Baikda bisa merubah self talk negatif Baikda ke self talk positif, Ibu yakin perlahan-lahan kepercayaan diri Baikda pasti akan terbangun. Dan semisal nanti Baikda akan maju ke depan kelas nih, pasti Baikda sudah mulai berani. Kuncinya yaitu satu, Baikda harus berpikir Positif. Nah, betul banget. Apakah ada hal lain yang masih ganjal Baikda? Ini Bu, tadi kan saya sudah menuliskan apa yang ingin saya ubah ya. Seperti contohnya bergaul dengan teman itu, apakah itu ada saran? Baik, saran dari Ibu, setelah Baikda keluar dari ruangan ini, Baikda bisa mulai menata pikiran negatifnya ke arah pikiran yang positif. Nanti Baikda bisa mulai bergaul dengan teman-teman Baikda. Semisal Baikda masih sulit nih bergaul dengan banyak teman, Baikda bisa mencoba dengan 1 atau 2 teman gitu. Baikda bisa bergaul dengan teman yang Baikda anggap itu nyaman gitu, dan diajak Baikda ngobrol. Nah, Baikda ini bisa memulai pembicaraan meskipun baru menanyakan kabar bagaimana, tapi Baikda usahakan Baikda sendiri yang memulai pembicaraan. Seperti itu Baikda ya, agar teman Baikda juga merasa kalau wah Baikda ini ternyata sebenarnya sudah mulai terbuka pada teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Sebenarnya ada sih beberapa teman yang saya rasa tuh saya nyaman dengan sama mereka. Jadi saya akan coba untuk memulainya dengan mereka. Oke, baik Baikda. Jadi Baikda itu harus merubah pikiran negatif Baikda ke arah yang positif ya. Yang siap saya akan coba berubah. Oke, sebentar lagi ini juga akan masuk ke jam pelajaran selanjutnya. Ibu akan menyimpulkan kesimpulan kita hari ini. Yang awalnya Baikda itu memiliki pikiran yang irasional terhadap teman-temannya Baikda, pikiran negatif terhadap teman-temannya Baikda. Baikda itu menganggap bahwasanya mereka itu tidak suka dengan Baikda, teman Baikda. Nah, sekarang itu sudah tahu bahwasanya itu adalah pemikiran Baikda saja. Saya akan coba berubah. Saya akan bergaul dengan teman-teman yang meninggalkan segala pikiran negatif saya. Terima kasih Baikda sudah mau menemui Ibu untuk melakukan positif. Dan lain kali Baikda juga jangan suka menemui Ibu, mungkin sekedar curhat atau bagaimana. Jangan sungkan, jangan takut ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu
ini bisa kamu bawa, bisa kamu tempelkan di kamar atau di area kamar lah, agar di area kamar yang dapat kamu lihat. Nah, agar saat pikiran kamu negatif, kamu itu bisa mengarahkan pikiran kamu itu ke arah yang positif. Bisa kamu tempelkan di kamar gitu ya. Ini saya izin bawa ini Bu. Ya. Kertasnya itu dibuat sebagai pengingat kan ya? Iya Bu, siap. Kalau gitu saya izin pamit dulu Bu, karena